け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらだろう。Manga Baku Atomi Breaker episode yang ke-35-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada chapter ini, kita pun akan melihat sama-sama mengenai seperti apa kisah dari terbentuknya geng Bofurine, serta siapakah Yamato Endo dan juga siapakah para anggota dari geng Shadow. Namun untuk bagian yang pertamanya, semua cerita mengenai proses bersatunya Furine nantinya akan diceritakan dari sudut pandang Nirei. Barulah setelah Nirei sudah selesai berbicara, maka pada bagian yang selanjutnya, Ume pun akan langsung memotongnya dan juga langsung menceritakan mengenai kisah yang sebenarnya tentang siapakah Yamato Endo, Noroshi, dan juga Chika Takeshi. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Setelah 1 hari berlalu, atau tepatnya setelah semua petinggi dari sekolah Furine ini sudah berkumpul, maka di saat yang bersamaan itu, Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai berkata kepada mereka semua, yaitu apakah tujuan sebenarnya mereka dikumpulkan pada hari ini. Karena Sakura sudah tidak sabar untuk bisa mendapatkan jawabannya. Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Nirei pun segera membalasnya, serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung menjelaskan kepada Sakura. Sakura, tolong untuk tenang dulu. Karena di hadapan kita, sekarang terdapat para petinggi dari sekolah Furine beserta dengan para tangan kanannya atau para wakil ketuanya yang sangatlah ditakuti sekali oleh para berandalan lainnya, baik berandalan yang ada di dalam kota ini ataupun para berandalan yang berasal dari kota lain. Mengingat pada dasarnya mereka lah orang yang telah menyatukan Furine hingga pada akhirnya kita pun bisa hidup dengan damai. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku yakin Ume pasti meminta kita untuk bisa datang karena memang ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh dirinya. Apalagi kemarin kita baru bertarung melawan Yamato Endo, yang artinya masalah yang kita hadapi saat ini pasti jauh lebih penting dan juga jauh lebih berbahaya dari semua masalah lain yang sebelumnya sudah sempat kita hadapi. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka pada halaman yang berikutnya, Ume pun tiba-tiba saja langsung datang tepat dari arah belakang mereka. Serta Ume pun langsung menyambut mereka semua dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo kita mulai rapat pertemuan kita. Disinilah poin menariknya. Karena walaupun pada awalnya Sakura sudah menganggap bahwa pertemuan mereka ini adalah sebuah pertemuan yang sangat penting, namun setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka tiba-tiba saja Ume pun langsung mengeluarkan banyak sekali makanan dan juga banyak sekali minuman. Serta di saat yang bersamaan, Ume pun langsung mengajak semua teman-temannya itu untuk bisa makan bersama lebih dulu. Melihat hal tersebut di depan matanya, Sakura pun langsung bertanya seperti ini kepada Ume, yaitu kenapa mereka malah makan-makan. Padahal Ume sudah repot-repot untuk bisa mengumpulkan para ketua dari fraksi lainnya. Di momen inilah Sugusita pun akhirnya seketika langsung menjadi mengamuk. Serta dengan penuh emosi, Sugu pun langsung menipuk tubuh dari Sakura itu dengan menggunakan gelas minuman. Hal itu pun tentu saja membuat Sakura menjadi ikut emosi juga. Sampai pada akhirnya, Sakura dan juga Sugusita seketika langsung menjadi bertengkar, serta tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Nah, semua adegan adu mulut di antara mereka berdua ini terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga setelah acara makan-makan ini sudah selesai, maka Ume dan juga Tomoiragi akhirnya langsung memisahkan mereka berdua sambil berkata seperti ini kepada mereka. Haha, kalian ini sama seperti air dan juga minyak yang sama sekali tidak bisa akur. Tapi meskipun begitu, kalian sangat peduli kepada satu sama lain. Jadi, pertahankanlah semua hal itu. Karena kedepannya, kami sangat bergantung kepada kalian berdua. Atau kedepannya, masa depan dari Furine berada di tangan kalian berdua. Tidak hanya itu, karena setelah berhasil memisahkan Sakura dan juga Sugusita, maka tanpa pikir panjang, Ume pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baiklah, karena acara makan-makan kita sekarang sudah selesai, maka mari kita langsung masuk saja ke dalam topik pembahasan utamanya. Di momen inilah, Nirei pun seketika langsung memotong ucapan dari Ume dengan cara berkata seperti ini kepada Ume Miya. Sekarang aku mengerti, pasti dirimu meminta kami untuk bisa datang karena dirimu ingin tahu mengenai bagaimana cerita dari kemarin ketika kami bertemu dengan Yamato Endo. Mendengar perkataan dari Nirei itu, Ume pun segera meresponnya. Bukan, jika masalah kemarin dengan Endo, Tsubaki sudah menceritakan semuanya kepadaku. Ditambah, Kanji juga sudah datang ke sini untuk bisa berterima kasih kepada kita.
Karena berkat bantuan dari kalian bertiga, maka masalah yang dialami oleh kelompok Roppo Ichiza akhirnya sekarang sudah bisa selesai. Nah, karena Nirei masih penasaran dengan apa alasan mereka bertiga ikut dipanggil untuk bisa datang ke dalam rapat ini juga, maka pada halaman itu, Nirei pun kembali bertanya lagi kepada Hajime Umemiya. Hah? Jika begitu, lalu apa tujuan dari kalian untuk bisa memanggil kami bertiga? Karena menurut Tsubaki, kami diwajibkan untuk bisa datang. Menyaksikan dan juga mendengar pertanyaan itu, semua petinggi dari sekolah Furin tersebut akhirnya seketika langsung menjadi diam. Bahkan, tidak ada satupun jenderal perang dari Bofurin yang berani mengucapkan satu patah kata pun. Lalu di tengah keheningan ini, maka Ume pun dengan sangat serius langsung bertanya seperti ini kepada Sakura. Sakura, bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengan Yamato Endo? Karena menurutku, dirimu sekarang wajib untuk bisa tahu mengenai siapakah Yamato Endo serta apa hubungan Endo dengan sekolah Furin. Mengingat Endo sekarang sudah mengincarmu dan juga berniat untuk bisa merekrutmu ke dalam kelompok dari mereka. Namun, sebelum aku menceritakan mengenai siapakah sebenarnya Endo itu, maka aku pun harus memberitahu kalian semua tentang bagaimana proses terbentuknya geng Bofurin. Mengingat Endo dan juga Bofurin sama sekali tidak bisa dipisahkan. Atau dengan kata lain, aku akan memberitahu kalian tentang para anggota dari Seido yang merupakan para petarung bayangan dari sekolah Furin, sekaligus para petarung yang sangat ditakuti dan juga sangat disegani pada masa kejayaannya. Oleh karena itu, maka pertama-tama aku ingin mendengar cerita dari versi kalian dulu, yang merupakan para murid dari kelas 1. Jadi, sekarang giliran dari Nirei untuk bisa menjelaskan kepada kami apakah yang kau ketahui dari Furin. Nah, mulai dari sanalah, Nirei pun dengan rasa percaya diri akhirnya mulai bercerita. Di mana secara singkat, beginilah proses terbentuknya geng Bofurin dari sudut pandang para murid kelas 1. Sederhananya, pada tanggal 7 April, tepat pada waktu 2 tahun yang lalu, 5 orang murid baru yang memiliki visi dan juga tujuan yang sama, akhirnya memutuskan untuk bisa sama-sama masuk ke dalam sekolah Furin, yaitu sekolah para gagak alias sekolah para berandalan yang paling ditakuti sekaligus yang terkuat di kota Makochi. Pada waktu itu, Furin adalah sekolah yang paling menyeramkan, di mana semua muridnya saling bertarung satu sama lain untuk bisa menjadi yang terkuat sekaligus menjadi yang nomor 1. Tidak hanya itu, karena selain bertarung di dalam sekolah, mereka pun juga melakukan pertarungan di jalanan dengan sebuah tujuan untuk dapat menghancurkan kelompok dari berandalan lain, entah itu dari tim kecil ataupun dari sekolah besar sama seperti Sisi Toren. Intinya, era sebelum Umemiya adalah sebuah era kehancuran, di mana semua orang di dalam kota ini sangat takut sekali kepada para murid dari sekolah Furin. Hingga Furin pun sampai mendapatkan julukan sebagai sekolah dari para penghancur. Namun, setelah kelima orang ini sudah datang, maka mereka pun langsung menjalankan misi mereka untuk dapat menyatukan Furin dengan cara mengalahkan kelompok berandalan lain yang terdapat di dalam sekolah itu. Mulai dari anak kelas 2-nya, bahkan sampai dengan anak kelas 3-nya, dan juga para alumninya. Selain itu, setelah kelima orang ini sudah berhasil mengalahkan para berandalan lainnya, maka mereka pun langsung menjadikan para berandalan yang sudah berhasil dikalahkan sebagai teman dari mereka. Hingga tanpa butuh waktu lama, kelompok dari Bofurin yang awalnya hanya berisikan 5 orang teman saja, kini justru malah berkembang menjadi sebuah geng besar yang sangatlah ditakuti oleh semua orang. Sampai setelah 1 tahun berlalu, maka pada akhirnya mereka pun bisa mengalahkan semua orang yang ada di dalam sekolah Furin. Lalu, untuk pertama kalinya di dalam sejarah, Furin pun akhirnya berhasil disatukan di dalam satu buah fraksi besar yang diberi nama dengan kelompok Bofurin. Tidak hanya itu, karena mulai dari sana jugalah para pemimpin dari sekolah Furin, yaitu Hajime Umemiya, Tomohiragi, Tsubakino, Momose dan juga Mizuki, tentu saja langsung memutuskan bahwa tugas dari geng Bofurin adalah untuk bisa menjaga kedamaian di dalam kota Makochi, supaya hal buruk yang terjadi pada waktu 2 tahun yang lalu tidak akan pernah bisa terulang lagi untuk yang kedua kalinya. Mendengar cerita dari Nirei itu, Ume pun akhirnya langsung tertawa. Karena secara garis besar, semua penjelasan dari Nirei tersebut hampir sepenuhnya benar. Namun sepertinya, para petinggi dari sekolah Furin ini nampak mulai tidak setuju. Mengingat Tsubakino dan juga Tomohiragi akhirnya langsung memotong ucapan dari Ume tersebut sambil berkata seperti ini kepada mereka. Yang pertama adalah Hiragi. Hah? Ceritanya tidak seperti itu. Asal kau tahu saja, Ume sangatlah gila bertarung dan juga tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Di mana ketika Ume sudah mentargetkan 1 orang, maka dia pun akan langsung meninggalkan semua teman-temannya demi bisa mengalahkan orang yang saat itu sudah dia incar. Akibatnya, aku pun jadi sering sekali ditinggal sendirian. Sehingga pada akhirnya,
Aku pun dengan terpaksa harus bisa bertarung melawan berandalan kuat lainnya dalam jumlah yang sangat tidak seimbang. Mulai dari 1 lawan 30, 1 lawan 40, bahkan sampai dengan 1 orang melawan 1 geng penuh kecuali pimpinannya saja. Hal yang sama pun kini diucapkan juga oleh Tsubakino. Di mana pada momen itu, Tsubaki pun langsung berkata seperti ini kepada Umemiya. Hiragi benar, Ume sangatlah gila sekali. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat bahwa aku sering sekali bertarung seorang diri untuk bisa melawan para berandalan kuat, baik itu dari kelas 2 ataupun dari kelas 3. Namun, setelah aku berhasil mengalahkan mereka semua, walaupun hanya bertarung dengan seorang diri, maka Umemiya pun pasti akan langsung memujiku. Jadi menurutku, hal itu sangatlah sepadan sekali. Begitu pula dengan Momose dan juga Mizuki. Di satu sisi, Mizuki adalah petarung yang kuat, di mana ketika kacamata dari Mizuki sudah berhasil dihancurkan, maka menurut Toma Hiragi, tidak ada satupun para lawannya yang mampu untuk mengalahkan Mizuki. Sedangkan yang diingat oleh Momose, dirinya sama sekali tidak pernah ikut bertarung. Karena yang dilakukan oleh Momose hanyalah terus menggambar saja, mengingat semua teman-teman yang lain sudah cukup untuk bisa mengalahkan semua orang di dalam sekolah Furin. Nah, setelah mendengar semua cerita dari para petinggi Furin dan juga dari Nirei itu, maka Sakura yang menjadi sangat penasaran akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Ume. Hah? Lalu bagian mana yang menceritakan mengenai Yamato Endo? Karena sejak tadi yang aku dengar hanyalah cerita tentang kalian saja. Di momen inilah Ume pun langsung bertanya lagi kepada Nirei. Nirei, sekarang apa yang ku ketahui dari Yamato Endo dan juga geng Shadow? Mendengar pertanyaan itu dari Umemiya, Nirei pun langsung menjelaskannya kepada Sakura bahwa Endo adalah legenda dari sekolah Furin, sekaligus pemimpin dari para Shadow yang sangatlah ditakuti di dalam sekolah Furin ataupun di luar dari sekolah mereka. Sederhananya, Endo sama seperti Umemiya, di mana pada tahun itu Endo memutuskan untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin dengan sebuah tujuan untuk bisa mencari hiburan dan juga untuk bisa bersenang-senang. Oleh karena itu, Endo pun seketika langsung membentuk sebuah fraksi baru yang anggotanya berisikan para petarung elit demi bisa mencapai tujuannya itu. Bedanya, jika Umemiya dan juga teman-temannya berniat untuk menjadi nomor 1 di dalam sekolah Furin dengan cara menjadikan para lawannya sebagai teman. Namun, Endo justru malah sebaliknya, di mana Endo sama sekali tidak ada niat untuk bisa menjadi nomor 1. Karena tujuan dari Endo hanyalah untuk bermain-main atau bertarung untuk mencari kesenangan. Berdasarkan hal itu, maka Endo pun tidak pernah merekrut para anggota baru ke dalam fraksinya itu. Serta fraksi dari Yamato Endo hanya berisikan sedikit orang saja, yaitu 10 petarung terkuat yang setara dengan para petinggi dari geng Bofurin yang dikenal dengan nama Noroshi. Di mana 5 orang anggota terkuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kanon Banjo. Kemudian yang kedua adalah Seitaro Tarumi. Lalu yang ketiganya adalah Chihiri dan juga yang keempat adalah Genji Sukuchi. Serta tidak lupa juga yang terkuat di antara mereka berlima, yaitu Tsuji Hashirao. Tapi suatu hari ketika Endo dan juga Noroshi bertarung dengan kelompok dari Bofurin, maka pada momen itu jugalah Endo pun akhirnya berhasil dikalahkan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk bisa pergi dari sekolah Furin demi bisa mencari kesenangan di tempat lain. Mendengar perkataan itu dari Nirei, Ume pun seketika langsung memotongnya. Salah, cerita yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Karena faktanya, Bofurin sama sekali tidak pernah menang ketika bertarung melawan Endo dan juga para Noroshi. Jadi mulai dari sini, aku akan menceritakan kisah sebenarnya yang terjadi di antara Bofurin dan juga Endo. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.